Nah, adik-adik bisa lihat semuanya. Bagaimana adik-adik tadi bisa lihat kejadian Adik-adik bisa tadi lihat ya? kan kejadian tadi kan? Iya. Bisa lihat kan? Ini awal kecelakaan dimulai dari pelanggaran. Ya, Iya kan, Mbak Mela kan? betul sekali. Pelanggarannya apa, Mbak Mela tadi? Menggunakan handphone saat berkendara. Nah, akibatnya jadi demikian. Ada orang yang dirugikan. Pejalan kaki yang tidak tahu apa-apa dengan diawalinya sepeda motor yang mengoperasionalkan handphone di jalan merugikan si pejalan kaki. Betul sekali, yang rugi tidak hanya diri sendiri, Betul sekali, tapi Mbak Mela. juga orang lain. Jadi pesannya selalu ingat pelanggaran, ingat kecelakaan. Betul Karena sekali. kecelakaan diawali dari pelanggaran. Tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan untuk para peraga. Ya, selanjutnya ada simulasi kejadian yang kedua. Masih antara pejalan kaki dengan sepeda motor ya Pak Mangun ya. Betul sekali. Di sini disimulasikan, disimulasikan. Ada adik-adik yang sering bermain di pinggir jalan. Nah, adik-adik kalau sore hari, pagi hari di gang-gang rumahan kan ada yang main-main tuh biasanya tuh, main-main di pinggir jalan, ya kan? Ada yang Bermain duduk sana, sepak duduk bola sini. tidak pada tempatnya. Betul sekali. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Untuk lebih jelasnya, adik-adik biar bisa menyaksikan kejadiannya demikian. Selamat menyaksikan. Adik-adik bisa lihat kan? Ini Jangan akibat kelihatan dari berdiri, nggak kelihatan berdiri tidak apa-apa. boleh yang Boleh, tidak boleh kelihatan berdiri, boleh berdiri. Ini diawali dari apa tadi? Main-main di pinggir jalan, ya kan? Disamber motor, nggak kelihatan, ya kan? Iya. Yang rugi sama ya Pak Mangun. Sama. Tidak hanya diri sendiri tapi juga pengguna jalan Pengguna yang jalan lain. lain. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selanjutnya ada simulasi kejadian yang ketiga. Betul, Mbak Mela. Ya, ada apa ini Pak Mangun yang ketiga? Ini ada pejalan kaki yang nyerabrak, tapi tidak pada tempatnya. Ya, jadi adik-adik kalau menyeberang di mana? Zebra cross atau tempat penyeberangan yang sudah disediakan. Biasanya ada jembatan. Ada jembatan penyeberangan, ada zebra cross. Kalau nggak gitu, nunggu Pak Polisi nyebrang kayak kalau pagi. Kalau pagi Ya. kan Pak Polisi banyak, Ya. ya kan? Jangan asal nyebrang aja. Di sini pembelajaran buat kita semua. Hal yang sepele tapi sering diabaikan karena apa? Orang nyebrang itu kadang tidak pakai feeling. Tengok kanan, tengok kiri nggak pakai. Buru cepat-cepat, tapi akibatnya bisa fatal sekali. Untuk lebih jelasnya adik-adik, kita langsung saja lihat kejadian pejalan kaki nyebrang tidak pada tempatnya. Selamat menyaksikan. Mas.
akibat dari menyeberang tidak pada tempatnya. Betul sekali Mbak Mela. Kejadiannya sepele, diawali hanya nyabrang. Ya, jadi adik-adik, contoh yang seperti ini adalah contoh yang salah. Hal demikian bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di jalan raya, di gang-gang kecil. Misal katakanlah sekolahnya itu tidak di pinggir jalan raya, bisa terjadi kecelakaan demikian Mbak Mela. Ya, Kasih tepuk tangan dulu buat Praga. ya. Selanjutnya ada simulasi kejadian yang keempat. Yang keempat apa aja Pak Mangun? Di sini diceritakan gini Mbak Mila, kan di Kudus ini banyak ruas-ruas jalan yang dipakai buat nongkrong di pinggir-pinggir jalan, warung kopi, beli es teh, ya, kan? apalagi kalau malam hari itu ya. Malam hari banyak sekali di ruas jalan di pojok-pojok Kudus itu. Nah, di sini disimulasikan lagi untuk mobil karena lelah, kecapean, mengantuk. Ya, Jadi himbauan dan juga pembelajaran buat kita, apabila sudah merasa capek dan ngantuk, kita istirahat saja, jangan dipaksakan. betul, karena obat yang paling ampuh untuk orang yang mengantuk adalah Tidur. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menyaksikan mobil dengan pejalan kaki di bahu jalan. Selamat menyaksikan. Wah, Mbak kita bisa lihat ya, awal kejadian hanya karena ngantuk. tapi berakibat fatal. Betul sekali. Simpelnya ngantuk itu kan tidur, Betul. tapi bisa mencelakakan orang. Yang paling fatal bisa menyebabkan kematian. Betul sekali. Minimal patah kaki, patah tangan, Mbak Bella. Iya. Lah adik-adik semua, pembelajaran. Jadi jangan asal nongkrong di pinggir jalan, tetap waspada. Namanya musibah datangnya bukan dari kita tapi dari orang lain juga bisa. Amit-amit jangan sampai terjadi pada kita semuanya ya. Tidak untuk dicontoh. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, simulasi kejadian yang kelima ya Pak Mangun ya. Betul sekali. Nah, ada apa ini Pak Mangun? Wah, di sini dikisahkan ini. Ini biasanya terjadi sama adik-adik yang ada di depan kita ya. Kan ada yang mayoritas adik-adik pakai sepeda banyak ya di sini ya. Nah, siapa yang berangkat sekolah naik sepeda? Ya. Kalau bagian saya nggak ada Mbak Mela, ini sudah gede-gede semua diantar naik motor ini. Ada yang naik sepeda? Kamu jalan, kamu naik sepeda. Ini bisa lihat ya deh ya contohnya. Ini sepeda motor dan juga sepeda angin di saat berangkat sekolah. Kurang kehati-hatian karena adik-adik belum dibekali dengan tertib berlalu lintas. Belok asal belok tanpa tengok belakang. Akibatnya demikian. Sepeda motor dengan sepeda angin. Selamat menyaksikan.
Lah Mbak Mila, ngeri sekali. Ngeri sekali ya Pak Mangun tadi lihat sekali. sepeda ketabrak sama sepeda motor. Ya. Gimana fatalnya itu? Ini kan adik-adik nggak tahu apa-apa. Iya. Kami dari rumah naik sepeda. Mau berangkat ke sekolah Mau ya? sekolah, taunya naik sepeda aman-aman aja. Iya. Tapi setelah terjadi kecelakaan demikian, siapa yang rugi? Berkendara tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang ada. Betul sekali Mbak Mila. Sehingga merugikan diri sendiri maupun Orang lain. Tepuk tangan dulu. Lah ini ada lagi nih. Ini kisahnya juga sama. Ini naik sepeda, dengan mobil. mobil. Heeh. Nah, tadi sama sepeda motor aja serem. Ngeri-ngeri Apalagi gimana? kalau sama mobil, Tambah ngeri. serem. Adik-adik bisa lihat. Kembali lagi ke konsentrasi dan fokus. Jangan sampai lalai di jalan. Walaupun hanya sepeda, tapi efek yang ditimbulkan dari kecelakaan bisa menimbulkan fatalitas. Kejadian berikutnya, sepeda angin dan juga mobil yang keluar dari gang. Selamat menyaksikan. Badulan. Gimana itu rasa sakitnya ya Pak? Jatuh ketabrak mobil. Salah sopo? Hal yang belum disadari, sakit itu bukan di sana tapi di sini. Ya, Di situ juga sakit. Adik-adik bisa lihat, ya kan? Naik sepeda, asal ngayuh, tahu-tahu ada mobil. Bahaya kan? bahaya apa tidak? Bahaya kan? Bahaya. Biasanya usia kelas 4, kelas 3 kan ada ya banyak naik sepeda. Enggak berangkat sekolah aja Mbak Mila. Kan ada juga yang itu sih, main-main sore, main bola, pergi ke warung Ya. sama temen. Ya kan? Jangan sampai ditiru ya. Ya, pesannya Tetap hati-hati. untuk selalu patuhi rambu lalu lintas yang Ah. ada. Mbak Mila, kejadian apa berikutnya? Ya, kejadian yang selanjutnya ada sepeda motor dengan sepeda motor. Biasanya sering atau lagi marak ini Pak Mangun ya. Fenomena yang terjadi. Fenomena yang sering terjadi di Kudus, balap liar. Nah, siapa yang sering lihat atau mungkin Ikut, ada. balap liar? Ada yang ikut. Ada? Kalau ini cewek semua, berarti belum sana. Belum sana. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Fenomena ini sering terjadi. Dari kami Polres Kudus sudah memberikan himbauan, pencegahan, preventif dan juga penegakan hukum. Tapi masih marak sekali untuk kegiatan balap liar. Balap liar sendiri itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Padahal balap liar itu nggak ada untungnya ya. Pak. Alhamdulillah, ini hanya sebatas adu gengsi dan ego. Kita kasih tepuk tangan dulu, biar semangat. Nah,
Nah, Mbak Mila, ngeri sekali. Serem ya Pak. Serem. Iya. Kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi, adu gengsi, tidak ada yang mau mengalah, Iya. berakibat kecelakaan. Kecelakaan. Dan kecelakaan demikian ini enggak luka ringan yang disebabkan, pasti langsung meninggal dunia, Mbak Mila. Iya, nggak ada untungnya. Enggak ada untungnya. Iya. Nah, kalau ketemu kejadian kecelakaan seperti ini, jangan direkam, tapi tolong dulu. Ya. Ya, korban kecelakaan ditolong, ditepikan di tempat yang aman, jangan malah merekam. Ini sering terjadi. Walaupun Ya. kecelakaannya itu masih nggolan pakai tangan aja, langsung Ya. direkam. Tidak menolong malah Tidak merekam menolong, ya. malah merekam. Adik-adik, pembelajaran buat kita semua. Balapan liar tidak ada untungnya karena ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran berikutnya, kalau memang ada kejadian kecelakaan, langsung ditolong, minimal lapor sama Pak Polisi, jangan malah direkam. Betul. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya simulasi kejadian yang ke-8 ini ya Pak Mangun ya. Betul sekali. Masih sama sepeda motor dengan sepeda motor. Ini sering terjadi di kalangan Mbak Mila ini, namanya ini. Kalau saya, Iya. kenapa? Mama kalau naik sepeda motor itu kan pakai sen kanan, beloknya ke kiri. Saya ini belok kanan. Sen kiri lain, Mbak Mila, contohnya. Sennya nyala tapi tetap lempeng lurus saja. Tapi kalau ditegur marah-marah. Iya, itu power of mama. The power of mama. Jadi adik-adik bisa saksikan minimal mamah-mamahnya, bunda-bundanya. Bunda-bundanya, Kalau adik-adik. ngantar sekolah saling diingatkan. Kalau "Ma, sudah nyalain sen, jangan lupa dimatikan. dimatikan. Ma, sennya masih hidup. Tapi kadang ibunya dikasih tahu anaknya juga malah bantah. Jadi ngerti opo. Nah itu kan nggak boleh. Saling mengingatkan dan saling mendukung. Kejadian berikutnya ada mama pakai sen kanan beloknya kiri. Lebih jelasnya langsung saja, selamat menyaksikan. Ya. Aduh Mbak Mila, mamanya jatuh. Ini masih ada aja ketemu orang kecelakaan bukannya ditolong malah direkam. Ini anak siapa sih? Lah Mbak Mila, kita bisa lihat kejadian demikian sering terjadi. Iya. Ingat ya calon emak-emak ya. Ingat ya. Nah ini calon ini calon ini mamanya, ya kan, pakai hijab cantik-cantik. Kalau diingatkan mamanya ya, setelah pakai sen dimatikan. Ya. Dia tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan itu tidak boleh dicontoh ya Pak Mangun ya. Jangan. isknews.com